Hukum pidana Islam, zina dan sanksinya. Pengertian zina dalam hukum pidana Islam. Dalam hukum pidana Islam, zina merupakan salah satu perbuatan yang dilarang secara tegas karena bertentangan dengan tujuan syariat Islam dalam menjaga kehormatan, keturunan, dan tatanan sosial masyarakat. Secara umum, zina diartikan sebagai hubungan seksual yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan tanpa adanya ikatan perkawinan yang sah menurut syariat Islam. Larangan zina ditegaskan dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam karena perbuatan tersebut dapat menimbulkan berbagai dampak negatif baik bagi pelaku, keluarga, maupun masyarakat secara luas. Islam tidak hanya melarang perbuatan zina itu sendiri, tetapi juga melarang segala bentuk tindakan yang dapat mendekatkan seseorang kepada zina. Hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat 32 yang menyatakan bahwa umat Islam tidak boleh mendekati zina karena zina merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk. Dengan demikian, hukum Islam menerapkan langkah preventif untuk menjaga moralitas dan kesucian hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dasar hukum zina. Dasar hukum mengenai larangan zina terdapat dalam Al-Quran, hadis, serta ijma' ulama. Dalam Al-Quran, ketentuan mengenai zina diatur antara lain dalam surah An-Nur ayat 2 yang menjelaskan tentang hukuman bagi pelaku zina. Selain itu, berbagai hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan bentuk-bentuk hukuman yang diterapkan terhadap pelaku zina sesuai dengan status pelakunya. Para ulama sepakat bahwa zina termasuk salah satu jarimah hudud, yaitu tindak pidana yang jenis dan sanksinya telah ditentukan secara jelas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Oleh karena itu, hakim tidak memiliki kewenangan untuk mengubah atau mengurangi sanksi hudud apabila seluruh unsur tindak pidana dan alat pembuktiannya telah terpenuhi. Unsur-unsur tindak pidana zina agar seseorang dapat dinyatakan melakukan tindak pidana zina harus terpenuhi beberapa unsur penting. Pertama, adanya hubungan seksual antara laki-laki dan perempuan yang bukan pasangan suami istri yang sah. Kedua, perbuatan tersebut dilakukan dengan sadar dan atas kehendak sendiri tanpa adanya paksaan. Ketiga, pelaku merupakan orang yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara hukum, yaitu telah balik dan berakal sehat. Dalam hukum pidana Islam, pembuktian zina dilakukan dengan sangat ketat untuk melindungi kehormatan seseorang dari tuduhan yang tidak benar. Zina dapat dibuktikan melalui pengakuan pelaku sebanyak 4 kali atau melalui kesaksian 4 orang saksi laki-laki yang adil dan secara langsung menyaksikan terjadinya hubungan seksual tersebut. Apabila syarat pembuktian tidak terpenuhi, maka hukuman hudud tidak dapat dijatuhkan. Jenis-jenis zina para ulama membedakan zina menjadi 2 kategori utama, yaitu zina muhsyan dan zina gairu muhsyan. Zina muhsyan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang telah atau pernah menikah secara sah, telah melakukan hubungan suami istri dalam perkawinan tersebut, serta memenuhi syarat sebagai orang yang merdeka, balik, dan berakal sehat. Pelaku zina muhsyan dianggap melakukan pelanggaran yang lebih berat, karena telah memiliki jalan yang halal untuk memenuhi kebutuhan biologisnya, namun tetap melakukan perzinaan. Zina gairu muhsyan. Zina gairu muhsyan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah secara sah, atau belum memenuhi kriteria muhsyan. Meskipun tingkat kesalahannya dipandang berbeda dengan zina muhsyan, perbuatan ini tetap merupakan tindak pidana yang dilarang dalam Islam dan dikenakan sanksi hudud sesuai ketentuan syariat. Sanksi pidana bagi pelaku zina. Dalam hukum pidana Islam, sanksi zina dibedakan berdasarkan status pelaku. Bagi pelaku zina gairu muhsyan, sanksi yang ditetapkan berdasarkan surah An-Nur ayat 2 adalah hukuman cambuk sebanyak 100 kali. Sebagian ulama juga menambahkan hukuman pengasingan selama 1 tahun berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara itu, bagi pelaku zina muhsyan, mayoritas ulama berpendapat bahwa sanksinya adalah rajam sampai meninggal dunia. Dasar hukum-hukuman ini berasal dari berbagai hadis Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan praktik yang dilakukan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam serta para sahabat. Hukuman tersebut diterapkan sebagai bentuk perlindungan terhadap institusi keluarga dan keturunan yang sah. Namun demikian, penerapan sanksi zina dalam praktik memerlukan pembuktian yang sangat ketat. Oleh karena itu, dalam sejarah hukum Islam,
Pelaksanaan hukuman zina tidak mudah dilakukan karena syarat pembuktiannya sangat berat dan bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahan penghukuman.